Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farnalisan, ingin mengumpulkan tugas remedial dari praktek UKK, yaitu menjawab pertanyaan. Jawaban nomor pertama. Sebagai seorang pekerja dalam praktek tertentu, dapat memastikan penerapan prosedur K3 di lingkungan kerja Anda, mengingatkan peran dan tanggung jawab Anda, yaitu jawabannya adalah pertama, memahami resiko, kedua, mengikuti prosedur keselamatan K3, ketiga, melaporkan kecelakaan, keempat, mengidentifikasi masalah K3, kelima, mengikuti pelatihan K3. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan yang melibatkan resiko? Jawabannya adalah, sebelum memulai pekerjaan yang beresiko, pentingnya untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan implementasi tindakan pencegahan. Ini termasuk memahami potensi bahaya, mengevaluasi resikonya, dan menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan resiko tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu, dalam mengkomunikasikan prosedur K3 di tempat kerja yang memiliki banyak pekerjaan dengan latar belakang yang berbeda, pendekatan mana yang paling tepat untuk memastikan pemahaman yang maksimal? Pilih salah satu. Saya memilih B. Menyediakan materi K3 dalam berbagai bahasa dan menggunakan metode yang lebih interaktif seperti pelatihan simulasi atau role playing. Jawaban saya, karena dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemahaman karyawan tentang K3. Hal ini memastikan bahwa semua karyawan, terlepas dari latar belakang, bahasa mereka, dan dapat memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Metode interaktif seperti simulasi dan role playing juga membantu karyawan belajar melalui pengalaman langsung. Lanjut pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan loss dalam penyambungan fiber optik dan bagaimana cara mengukurnya? Yaitu, jawaban saya adalah dalam penyambungan fiber optik, loss mengacu pada kehilangan daya sinyal optik yang terjadi saat melewati sambungan, baik itu sambungan permanen splice maupun konektor. Loss ini diukur dalam desibel dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaksempurnaan penyambungan, ketidaksejajaran serat, atau refleksi cahaya. Lanjut pertanyaan yang kelima, jelaskan apabila perencanaan pembuatan laporan tidak sesuai hasil yang diharapkan. Jawaban saya adalah ketika perencanaan pembuatan laporan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses perencanaan atau pelaksanaan. Laporan yang tidak sesuai bisa jadi tidak akurat, tidak lengkap, tidak terstruktur, atau tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akibatnya laporan tersebut mungkin tidak berguna atau bahkan menyesatkan.